Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd, fa ibadallah ittaqullah kama amarna fi kitabihil karim. A'udzu billahi samiyil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Di dalam Al-Qur'an kita menemukan beberapa istilah untuk menggambarkan tentang waktu. Ada peralihan waktu, ada Al-Quran menggunakan kata yaum, ada kata ad-dahr, kata al-waktu, kata sanah, tahun. Tahun dalam Al-Quran itu ada dua, tahun Masehi dan tahun Qamariyah, atau kita sebut Qamariyah di dalam Al-Quran kita sebut Hijriyah karena itu sudah di luar Al-Quran. Kalau dalam Al-Quran tahun itu Qamariyah dan Syamsiyah. Sekarang kita istilahnya Hijriyah dan Masehi. Jadi keduanya itu tahun orang Islam. Jadi tidak usah para minder menyebut tahun Masehi. Karena dalam Al-Quran surah Al-Kahfi Allah menjelaskan tentang bilangan bilangan tahun yang dihabiskan oleh Ashabul Kahfi itu dengan kata 309 tahun. 300 untuk tahun Qamariyah dan ditambah 9 tahun untuk tahun Syamsiyah. Jadi kita sebagai umat Islam tidak usah terlalu minder dengan istilah-istilah yang digunakan oleh orang-orang non-muslim. Mereka menyebut Alkitab, padahal itu istilah Al-Quran dan kita alergi menggunakannya. Padahal ayat pertama jelas dalam surah Al-Baqarah, "Dzalikal kitabu la raiba fihi." Jadi merayakan tahun baru Masehi itu tidak ada masalah. Sama seperti merayakan tahun baru Hijriyah. Yang menjadi masalah adalah cara merayakannya. Begitu kita memahami. Cara memahaminya itu seperti itu. Caranya lah yang harus kita perbaiki. Bagaimana kita merayakan pergantian tahun, apakah itu tahun Hijriyah maupun tahun Miladiyah. Tidak menggunakan trompet, tidak menggunakan lain-lain hal. Begitu cara kita menyikapinya. Tidak pakai api, tidak pakai pesta perayaan macam-macam. Karena dua-duanya itu punya Islam, punya Al-Quran. Itu paling garis bawahi. Pergantian tahun di dalam Islam itu seringkali disebut dengan Ghadan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha. Di hari esok itu dalam Al-Quran sering disebut dengan Ghad.
Gad itu bisa juga diterjemahkan atau ditafsirkan dengan hari kiamat. Jadi setiap orang harus mempersiapkan dirinya untuk menghadapi hari esok. Tetapi ayat yang sangat populer di kalangan umat Islam itu adalah surah Al-Asr. Apalagi di kalangan kita sekolah Islam di Muhammadiyah, sedari kecil kita telah diajari untuk menghafal wal asr. Yang seharusnya kalau kita pahami itu dengan betul surah wal asr itu, maka sebenarnya umat Islam itu adalah menjadi umat yang the best. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas itu tercapai. Kita tidak menjadi umat yang pecundang. Karena wal asri itu sebuah sumpah dari Allah yang sangat tajam. Allah tidak menggunakan istilah waktu, hari, tahun, tapi Allah menggunakan istilah wal asr. Sayangnya terjemahan wal asri itu yang membuat umat Islam itu, terutama umat Islam Indonesia, menjadi umat yang santai, umat yang merasa masih punya waktu yang panjang, karena diartikan dengan demi masa. Anda bisa imajinasikan, di terjemahan itu mempengaruhi pola pikir. Itu makanya terjemahan Al-Quran itu sangat penting untuk direvisi. Paling tidak merevisinya dalam ceramah. Karena kalau kita artikan wal asr demi masa, maka akan menimbulkan kesan santai. Kalau kita artikan saja demi waktu, itu sebenarnya sudah agak lumayan. Karena orang barat bilang time is money. Waktu adalah uang. You lose time, you lose money. Anda kehabisan waktu, Anda akan kehilangan duit. Kalau kita pakai istilah Arab, al-waktu kasayf. Waktu itu seperti pedang. Kalau Anda tidak memegang di hulunya, maka ujungnya itu akan menebas leher Anda. Tapi Allah justru lebih menggunakan kata wal asr. Kenapa? Karena wal asr itu tekanannya lebih luar biasa daripada waktu. Bahasa Arab asr itu diartikan dengan juz. Kalau ada buah yang besar di juz, maka dia akan tinggal relatif sedikit. Itu asr. Jeruk yang segini diperas, maka dia akan tinggal hanya setengah gelas. Itu sangat sedikit. Kenapa? Karena di ujungnya nanti Allah akan bicara urgensinya hidup ini. Allah ingin bicara kepada kita bahwa waktu kita di dunia ini adalah seperti perasan buah, yaitu jus. Jangan menyangka waktu itu masa, tidak. Waktu itu adalah asar, perasan, jus. Tiba-tiba Anda berkaca, kumis Anda sudah beruban. Anda pikir Anda masih punya waktu panjang, padahal Anda sudah menghabiskan 50 tahun di dunia. Waktu Anda sedikit. Para ahli menghitung waktu kita itu 1,5 jam. Kalau waktu kita 1,5 jam, maka pas artinya wal asr itu adalah demi waktu asar. Jadi kita ditinggal di dunia ini, hitungan kita adalah waktu asar. Nggak bisa santai, nggak bisa relax, nggak bisa. Karena tekanannya bukan seperti itu. Allah ingin
mengejutkan kita ketika dia bersumpah dengan wal asr, demi waktu asar. Umurmu hanya segitu, nggak sampai 5 waktu, cuma 1 waktu aja. Kenapa Allah menekankan pentingnya bersumpah dengan waktu asar itu? Karena kemudian dia akan berkata setelahnya adalah innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia itu sungguh 2 kali. Anda bisa bayangkan kalau ayat ini dimasukkan ke dalam jantung umat Islam, maka jantungnya itu akan gedebak-gedebuk. Karena Allah mengatakan inna, sesungguhnya, al-insana, manusia. Manusia bersifat individu. Karena Allah menggunakan kata mufrad. Al-insan itu mufrad. Jamaknya an-nas. Di kolektivitas gak ada urusannya. Anda boleh beruntung secara kolektif, berjamaah, bergerombolan, apalagi istilahnya pakai geng, silakan aja. Hanya hati-hati. Allah kalau bicara sama kita, dia bicara to atau face to face, berhadapan dia dengan kita, dan itu sifatnya sangat personal. Makanya dia sering menggunakan kata al-insan. Dan surah itu ada 2, satu surah An-Nas, satu surah Al-Insan. Di surah Al-Insan ini juga Allah bicara kepada kita sebagai manusia secara individu. Karena ada orang yang merasa dia besar, dia hebat, dia kuat karena dia hidup dalam kolektivitas. Dan dia mabuk di kolektivitas itu. Apakah di parpol, di ormas, di gerombolan, di sindikat. Tapi Allah nggak peduli soal itu. Kenapa? Karena pertanggungjawabannya nanti individu. Anda akan berhadapan dengan Allah furoda. Kita akan berhadapan dengan Allah furoda. Sendiri. Keagungan yang kita bangun di dunia ini secara kolektif, di ayat ini sirna. Karena Allah menggunakan innal insana, sesungguhnya individu manusia itu lafi khusrin, sungguh 2 kali Allah sebut. Melek sedikit matanya, hatinya, supaya Anda tahu Anda bukan siapa-siapa di mata Allah. Mau pangkat Anda tinggi, mau gelar Anda berderet, mau pengagum Anda banyak, fans Anda banyak, followers Anda banyak, pemuja Anda banyak, Allah tidak peduli itu. Dia bilang sama kita, innal insana, sesungguhnya manusia itu secara individualistik, lafi khusrin, sungguh berada dalam kerugian. Makanya jangan terlena dengan kelompok yang Anda punyai. Anda pikir Anda kuat, Anda pikir Anda hebat, bisa memperpanjang periode, bisa memperpanjang waktu. Nggak ada masalah, silakan aja. Anda mau berkolaborasi, mau apa silakan aja di dunia ini. Karena sholat saja pun kita bertanggung jawabannya individu. Imam tidak bertanggung jawab terhadap sholat jemaahnya. Begitu kerennya Islam itu. Makanya ayat per ayat itu penting untuk diperhatikan. Jadi meskipun kita hebat, satu Indonesia ini kita jadi presiden kah, jadi wapres, jadi menteri, Allah bilang innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Apa yang Anda punya? Nggak ada apa-apanya. Maka tetaplah tawadhu, tetaplah rendah hati, tetaplah membumi. Karena kerugian itu fatal, khusrin. Masalahnya kita tidak merasa itu rugi, karena itu keuntungan dunia. Itu logikanya.
Itu bahayanya. Gurur itu di situ maksudnya. Ketika Allah mengatakan innamal hayatud dunya lahun wa laibun wa mata'ul ghurur, itu Allah kasih tahu sama kita, dunia ini bisa menipu kita sehingga kita merasa manusia paling hebat, paling bersih, paling baik, serba paling. Tapi Allah bilang no, ente rugi, potentially lose. Secara potensial Anda merugi. Dan itu manusia, individu. Gak ada hubungannya dengan kelompok, gak ada hubungannya dengan kolaborasi, gak ada hubungannya dengan geng, gak ada hubungannya dengan mafia, gak ada hubungannya dengan kekuasaan. Kalau begitu, bagaimana? Kalau kita semua berada dalam kerugian atau potensial, secara potensi kita rugi, maka Allah kasih jalan keluarnya. Illal ladzina amanu. Lihat cara lompatan, ayunannya cantik sekali. Kecuali kalau tadi Allah bicara individu, innal insana lafi khusrin, kecuali kalau kalian itu berada dalam kelompok orang beriman. Illal ladzina amanu. Kecuali kalian itu berada dalam kelompok orang beriman. Masalahnya Anda tidak nyaman di kelompok orang beriman karena nggak ada duitnya, nggak ada jabatannya. Karena yang berkuasa banyak para bandit. Bandit mana mungkin suka sama orang jujur? Di Indonesia ini orang jujur tersingkir karena yang berkuasa para bandit. Allah bilang, kamu bisa keluar dari kerugian itu kalau kamu berada dalam sebuah kelompok yang iman itu nomor satu. Di situ beratnya, bukan apa-apa. Di situ beratnya. Memilih berada dalam kelompok orang-orang beriman. Sampai Nabi dipesan Allah, jangan kau palingkan mukamu, wajahmu ketika melihat orang-orang miskin itu berzikir. Karena di majlis Nabi Muhammad itu, di masjid Nabi Muhammad itu yang berkumpul itu orang miskin semua. Butuh makan, butuh minum. Kerjaannya berzikir. Allah khusus pesan kepada Nabi, jangan kau buang muka. Kasus Ummu Maktum itu lebih individual, betul. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Dia bermasam muka dan berpaling ketika orang buta datang menghadap dia. Gak boleh. Itu bukan enak jadi orang beriman itu, bukan enak jadi Abdullah itu. Karena Anda harus berada dalam kelompok orang beriman itu. Sementara kelompok orang beriman ini secara duniawi tidak menguntungkan. Orang lebih suka hangout di TST, di kafe. Jadi TS. Di mana ada duit bertabur, di situ orang datang. Maka masjid Muhammadiyah itu pasti sepi. Tengok aja. Jarang tuh masjid Muhammadiyah ramai pengajiannya. Ketahuan betul Muhammadiyah asli itu kalau dia ikut ngaji. Kalau malas ngaji, itu orang palsu Muhammadiyahnya. Anda hitung sendirilah. Karena itulah suasana keimanan. Karena Allah bilang, secara individu manusia itu berada dalam kerugian, kecuali kalau mereka masuk ke dalam kelompok orang yang beriman. Hangout bersama orang-orang beriman. Wa amilu sholihat. Dan beramal soleh. Bukan beramal salah. Di kerugian itu dipelupuk mata. Jalan keluarnya sangat traumatik, sangat susah. Karena Anda harus cari mana lingkungan orang beriman. Engage di dalamnya. Wa amilu sholihat, nggak cukup beriman aja, tapi juga harus beramal soleh.
Amal soleh itu apa? Amal soleh itu amal yang memberikan kebaikan kepada orang lain. Lagi-lagi susah orang pikir beramal itu yang menguntungkan lah. Jadi ini surah ini luar biasa. Wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabri, dan berwasiat dengan kebenaran, baru sabar. Kenapa? Benar dulu baru sabar. Jangan kayak umat tempe, belum apa-apa sudah sabar. Sabar kita miskin, sabar kalah, semua serba sabar. Dibilang pula innallaha ma'as-sabirin. Salah bos. Kayak gitu kerjanya. Innallaha ma'as-sabirin harus dibarengi dengan ayat wa tawasau bil haqq. Karena al-haqqu itu adalah Allah. Supaya Anda paham, al-haqqu itu kebenaran, pakai al ya, itu Allah. Jadi kalau ada kebenaran Anda lari dari Allah. Sanggup? Ada teman benar gak menguntungkan, ada teman salah dibela, ada setan lah itu. Jangan main-main beragama. Serem lah. Kalau Allah bicara, Allah namanya Allah bicara. Kalau Allah bicara nggak ada ketawanya. Kalau ustaz pelawak iyalah, kerjanya ketawa-ketawa aja ceramahnya. Entah agama apa yang diceramahinya. Ini mari berpihak kepada kebenaran, berpihak saja itu susah. Apalagi membela, apalagi berani mati berjihad demi kebenaran. Itulah yang membedakan antara orang munafik dengan orang beriman. Kalau di Al-Quran itu, perang itulah yang membedakan antara orang munafik dengan orang beriman. Kalau orang beriman diajak perang, let's go, let's fight. Kalau orang munafik, orang Islam yang munafik diajak perang, kakinya encok, asam uratnya bangkit, kepalanya pusing. Minta izin kepada Rasulullah. Allah bilang, orang yang minta izin sama kau dari pergi perang itu bukan orang beriman. Begitu kekuatan surah ini. Makanya dibacakan sama anak-anak kita tiap pagi. Sayangnya cuma dihafal. Gak diresapi apa maknanya. Allah bilang, sesungguhnya demi waktu asar, sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh dan berwasiat dengan kebenaran dan melakukannya dengan sabar. Jangan sabar duluan. Ini bangsa Indonesia susahnya minta ampun, sabarnya luar biasa. Jadi rakyat itu rupanya menderita, wajib menderita jadi rakyat. Kalau jadi pejabat, hartanya sampai keturunan 7 keturunan gak habis-habis, dan semua rakyatnya diam aja, sabar. Datang ustadznya ceramah, sabar, syukur. Dirampok pun dia dibilangnya sabar dan syukur. Itu gak benar. Kayak kalau Anda susah hidupnya jangan heran, karena surah Wal Asr ini gak kita hayati dengan sebenarnya. Kan khutbah kita kali ini, fa'tabiru ya ulil albab. Barakallahu li walakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd fa ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid.
Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillah rabbil alamin. Aqimus shalah.